najis itu terbagi menjadi tiga. Ada yang mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah. Ada yang berat, ringan, sedang. Yang berat apa? Yang berat itu mughalladhah, contohnya najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima. Najisnya anjing, babi dan yang terlahir darinya walaupun merupakan campuran dari gen yang berbeda. Ini kadang-kadang kalau kita lihat sekarang perkembangan zaman ini menyeramkan sekali. Itu di Eropa tuh udah macem-macem. Gen hewan ini dicampur sama gen hewan ini. Ditungguin berapa lama terjadi tuh. Nah, ketika salah satu gennya adalah anjing. Anjing misalnya nikah sama kagak nikah ya. Anjing kawin sama kambing misalnya. Bapaknya jadi anjing. Bapaknya anjing ya gak enak ya. Bapaknya anjing, ibunya kambing. Tuh anak tetap dia najisnya najis mughalladhah. Nah, gitu ya. Wa far'i ahadihima. Begitu pula babi sama. Sekarang yang ringan. Yang ringan itu adalah baulus sabi alladzi lam yat'am ghairal labani wa lam yablughil haulain. Kencingnya anak kecil, bayi yang belum mengkonsumsi kecuali susu doang. Walam yablughil haulain, dan belum sampai umur 2 tahun. Ini hitungan 2 tahun kalau dalam urusan kaitannya dengan Islam nih semuanya itu biasanya pakai tahun Hijriyah. Bukan tahun Miladiyah. Jangan salah kita. Jadi kalau disebut 2 tahun adalah tahun Hijriyah. Karena beda. Beda berapa hari biasanya itu ya? Kurang lebih 10 hari. Jadi kalau 2 tahun 20 hari bedanya. Begitu ya. Jadi antum bisa cek tuh, antum lahir bulan apa misalnya. Kayak saya nih, saya lahir bulan Rabiul Awal. Tanggal 17 Rabiul Awal. Miladiahnya 7 Oktober. Begitu tahun kemarin pas 7 Oktober ya, ternyata di tahun yang sama kalau saya lihat ulang tahunnya pakai Hijriah, saya udah lebih tua setahun begitu. Karena memang bedanya ada 10 hari tuh, kali aja 10. Kalau udah 30 sekian tahun udah beda setahun berarti kan. Nah, kencingnya anak kecil yang belum konsumsi kecuali cuma susu doang dan umurnya belum sampai 2 tahun itu namanya najis mukhaffafah. Najis yang ringan. Pertanyaannya, misalnya ada anak belum 2 tahun. Dia belum makan apa-apa, cuma minum susu doang. Ini susu di sini susu apa aja boleh. Baik susu ibunya atau bahkan susu hewan boleh. Pokoknya hanya susu aja konsumsinya. Terus ternyata dia juga minum apa ya contohnya, minum obat. Kalau dia minum obat ntar berarti kencingnya jatuhnya masih mukhaffafah apa udah berubah? Karena kan syaratnya enggak konsumsi kecuali hanya susu aja kan. Gimana kira-kira? Tetap masih mukhaffafah. Karena yang disebut konsumsi di sini adalah konsumsi yang litaghadzi, untuk makan dalam rangka dia memenuhi kebutuhan gizinya dia. Kalau sekedar minum obat gitu itu enggak termasuk memenuhi kebutuhan gizi. Tapi kalau dia makan pisang juga, terus udah makan nasi juga umur setahun misalnya, nah berarti kencingnya udah berubah. Udah bukan mukhaffafah. Beda cara nanganinnya beda. Ntar kita pelajarin. Jangan kita anggap ini belum 2 tahun nih. Padahal udah makan nasi.
pakai ikan, pakai apa lagi? Tempe, sedap banget. Tapi ketika dia udah makan, maka berubah hukumnya. Al-mutawassithah, yang ketiga, najis yang sedang. Berat kagak, ringan kagak. Apa? Sairun najasat. Ya semua najis selain yang dua tadi, selain anjing babi dan selain kencing anak umur 2 tahun yang belum makan apa-apa kecuali hanya susu aja. Apa misalnya? Kencing dewasa atau kencingnya umur 1 tahun tapi udah makan yang lain, itu udah mutawassithah tuh. Mohon maaf, kotoran dari belakang itu najis mutawassithah, sedang. Darah ya itu mutawassithah. Bangke itu mutawassithah. Nah, itu semua disebut mutawassithah. Bangkainya bangkai yang selain anjing dan babi karena itu udah jelas mughalladhah. Gimana cara bersihin najis tersebut? Satu-satu kita bahas dulu dari al-mughalladhah. Bersihin najis yang berat. Wahyu lagi mau pergi ke masjid misalnya, mau sholat, terus tiba-tiba ada anjing di situ jilatin kaki. Bagaimana yuk? Ya salah. Harus bersihin pakai tanah. Padahal anjing jilatin kakinya sendiri, bukan kaki ente. Nah, caranya tathuru bisa ghasalat ba'da izalati ainiha ihdahunna biturab. Dia menjadi suci kalau dicuci selama 7 kali, dan di antara 7 yang tadi 1 dicuci pakai tanah atau debu ya. Tanah atau debu boleh. Tapi dengan syarat izalatu ainiha, harus diilangin dulu najisnya itu. Jadi misalnya kita kena liur anjing misalnya, terus kita nggak ilangin dulu nih, masih ada basahnya, langsung kita cuci. Padahal pas kita cuci pakai air 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih ada tuh liur, masih ada. Berarti belum kehitung tadi cucinya. Harus diilangin dulu nih, ainun najasahnya diilangin dulu, dicuci dulu pakai sesuatu, dan ini bukan dalam rangka mensucikan tapi menghilangkan dulu. Udah hilang baru cara sucikannya 7 kali dicuci, salah satunya menggunakan tanah atau debu. Jadi tanah atau debunya ditaruh di tangan kita, terus kita tuangin air, kita gosok-gosok begitu. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, al-mukhaffafah. Al-mukhaffafah ini tathuru bi rasyil ma 'alaiha ma'al ghalabah wa izalati 'ainiha. Ini kudu dipelajarin nih. Wahyu yang insyaallah mau punya anak ya. Mudah-mudahan ya yuk ya. Kalau anak kita kencing nanti umur 1 bulan, 2 bulan ya, belum makan apa-apa, cuma minum susu doang. Cara bersihnya gimana? Kagak repot. Karena dia mukhaffafah. Cara bersihnya yang pertama ilangin dulu tuh air kencing. Yang kedua, cara sucikannya cukup disemprot doang. Cepretin. Sampai kena tuh yang tadi ya, kena air kencing, kena semua. Suci udah. Suci. Kan gampang ya. Nah, kalau kita belajar kayak begini jadi paham. Ya, walaupun saya yakin banyak yang udah belajar, tapi bagi yang belum jadi paham. Kalau anak kita masih umur 2 tahun ke bawah, belum makan apa-apa, syaratnya itu, 2 syaratnya. 2 tahun ke bawah, belum makan apa-apa, kecuali hanya susu doang. Ya kecuali kayak tadi ya, kayak obat, apa itu gak apa-apa, karena bukan taghadzi. Maka cara mensucikannya adalah bersihin, ilangin dulu, habis ilangin, udah gak ada nih, cukup dicepretin doang. Walaupun tuh air jadi kagak ngalir, gak apa-apa. Gak harus air ngalir. Ini misalnya di segini nih, segini tadi tempat
kena kencing segini. Terus nggak harus tuh kita tuangin air, diguyur, udah dihilangin terus dituangin air, nggak harus. Cukup dicepetin tapi sampai kena semuanya tuh, sampai kena semua tempatnya, udah suci. Walaupun tidak ngalir, itu mukhaffafah. Sekarang yang mutawassithah, mutawassithah yang sedang terbagi menjadi dua. Tanqasimu ila qismain, ainiyatun wa hukmiyah. Ada yang al-ainiyah, ada yang al-hukmiyah. Yang ainiyah allati laha laun wa rih wa ta'am. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Jadi najis yang ada warnanya, baunya, rasanya. Ini najis sedang nih, kita ambil contoh aja dah biar gampang. Kalau kotoran walaupun bayi udah masuk mutawassithah ya. Walaupun bayi. Kotoran manusia ada di karpet. Ada di karpet. Berarti ini kan ada laun, rih, ta'am. Ada warnanya. Kalau diangkat tuh masih ada warnanya tuh. Caranya gimana? Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Harus dihilangin semuanya. Warnanya enggak boleh ada bekasnya. Baunya harus pas dicium, oh udah enggak ada nih gitu. Nyobain juga, oh udah enggak ada rasanya nih misalnya gitu. Yang penting warnanya, baunya, rasanya udah enggak ada, itu udah suci lagi. Tapi kalau hukmiyah allati la launa wala riha wala ta'ma laha yakfika jaryul ma 'alaiha. Anggap misalnya kucing masuk terus kencing. Itu dikeringin sampai baunya udah enggak ada. Rasanya udah enggak ada, warnanya udah enggak ada, maka cara sucikannya cukup tuangin sekali air yang mengalir. Itu untuk najis yang mutawassithah.